Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 24 Desember 2024. Sari berita penting, Jambi akan punya 2 flyover baru. Berita kedua, sidang kasus karyawan toko di Bungo gelapkan uang 1 miliar. Berita ketiga, hujan dan angin kencang akibatkan pohon tumbang menimpa mobil di Padang Utara. Berita selengkapnya. Menjawab tantangan arus lalu lintas yang semakin kompleks, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan rencana pembangunan 2 jalan layang flyover di kota Jambi. Infrastruktur strategis ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di sejumlah titik vital atau penting. Kita membutuhkan 2 flyover, 1 untuk akses masuk kota Jambi di sekitar PAL 10 dan 1 lagi di dalam kota, tepatnya di kawasan Mayang, ungkap Al-Haris Minggu 15 Desember 2024. Untuk flyover di PAL 10 yang menghubungkan akses utama menuju kota Jambi, Pemprov Jambi berencana bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar mendapatkan dukungan anggaran untuk proyek ini, jelasnya. Sementara itu, pembangunan flyover di kawasan Mayang yang terletak di dalam wilayah kota Jambi akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Gubernur menyebut bahwa mekanisme anggaran multi-years tengah dipertimbangkan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu. Kedua proyek flyover ini diperkirakan menelan biaya hingga 250 miliar. Menurut Al-Haris, investasi tersebut sepadan dengan manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Kami pastikan rencana ini sudah melalui kajian matang, baik dari sisi desain, teknis, maupun dampak lalu lintas, ujarnya. Ia menambahkan bahwa selain memperlancar arus kendaraan, flyover ini juga akan mendukung kenyamanan pengguna jalan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan kota Jambi yang lebih maju dan terhubung, tegasnya. Flyover ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama di jam-jam sibuk. PAL 10 merupakan pintu masuk utama kota Jambi, sementara Mayang adalah kawasan dengan aktivitas kendaraan yang sangat tinggi. Pembangunan flyover di kedua lokasi ini menjadi prioritas untuk memperlancar arus kendaraan, ujar Al-Haris dalam keterangannya Minggu 15 Desember 2024. Proyek ini tidak main-main. Pemprov Jambi akan menggandeng pemerintah pusat untuk flyover PAL 10 dengan alokasi anggaran melalui Kementerian PUPR. Sedangkan pembangunan flyover di kawasan Mayang akan menggunakan APBD dengan sistem anggaran multi-years. Dengan dibangunnya 2 flyover tersebut diharapkan waktu tempuh kendaraan akan lebih singkat sehingga aktivitas ekonomi dan masyarakat dapat berjalan lebih efisien. Masyarakat Jambi layak mendapatkan infrastruktur yang memadai. Flyover ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan sekaligus mempercantik wajah kota, pungkasnya. Proyek ini akan menjadi bukti nyata komitmen Gubernur Al-Haris dalam membangun Jambi yang lebih maju, ramah, dan terkoneksi. Sumber berita Jambi One. Berita kedua, proses persidangan yang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri Bungo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum JPO dipimpin oleh Diana Retnawati SH selaku Ketua Majelis, didampingi oleh 2 hakim anggota Andrew Mahavira SH dan Diah Devina SH, serta didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum Kajari Bungo Frans Tianto Mauliadi Pasaribu SH dan penasihat hukum terdakwa. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kajari Bungo pada persidangan tersebut dinyatakan bahwa terdakwa Desi Anggraeni berumur 26 tahun, warga Tehok Jambi,
yang merupakan admin salah satu toko spare parts motor di Muara Bungo terlibat dalam penggelapan uang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tindakannya dijerat dengan pasal 372 junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatannya menyebabkan toko spare part tersebut mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah lebih, dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di tanggal 12 Januari 2024. Terdakwa Desi menggelapkan uang perusahaan dan menggunakan hasil penggelapannya untuk berfoya-foya, membeli rumah, dan membeli iPhone. Atas tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi atau pembelaan yang akan dilaksanakan pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 30 Desember 2024. Sumber berita Bungo TV. Berita ketiga, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Padang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 menyebabkan sebuah pohon tumbang di Jalan Sumatera, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara tumbang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat atau setengah 12 siang ini mengakibatkan akses jalan menuju gerbang kampus Universitas Bung Hatta tertutup dan sebuah mobil minibus tertimpa pohon. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Yulfiton menjelaskan bahwa pohonnya tumbang berjenis Lansano dengan panjang sekitar 13 meter, berdiameter 35 cm. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai kurang lebih 5 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hujan deras disertai angin kencang menjadi penyebab utama tumbangnya pohon tersebut, ujar Henry Yulfiton. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRC BPB BPBD Kota Padang di bawah komando langsung Kalaksa BPBD dan Kabid Kedaruratan dan Logistik KL segera diterjunkan untuk ke lokasi kejadian untuk melakukan pembersihan dan evakuasi pohon tumbang. Selain tim dari BPBD Kota Padang, beberapa pihak lain juga turut membantu penanganan di lokasi, antara lain Camat Padang Utara, Kasih Trantip Kecamatan Padang Utara, Lurah Ulak Karang Utara, Kasih Trantip Kelurahan Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, Pol PP Kota Padang, Kelompok Siaga Bencana KSB, dan masyarakat setempat. BPBD Kota Padang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, banjir, dan longsor, terutama saat cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan kejadian darurat atau bencana melalui nomor pengaduan call center BPBD Kota Padang di nomor 0751 778 7775 atau melalui pesan WhatsApp di 0858 9152 2181. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.